Shalom teman-teman semua, berikut tata cara ibadah new normal sesuai dengan protokol kesehatan. Selalu gunakan masker sejak keluar rumah dan selama mengikuti ibadah pemuda remaja di gereja. Ketika sampai di gereja, jangan lupa cuci tangan sesuai dengan aturan 20 detik menggunakan sabun yang telah disediakan oleh pihak gereja. Dan jangan lupa tetap gunakan hand sanitizer setelah cuci tangan. Dan setelah itu kalian akan dicek suhu tubuh oleh petugas. Suhu tubuh normal yaitu harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Setelah itu kalian akan disemprot cairan disinfektan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Setelah semua selesai, kalian akan dipersilakan masuk oleh petugas. Ingat, tetap jaga jarak selama beribadah berlangsung ya. Sekian protokol kesehatan dari kami. Terima kasih dan selamat beribadah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian dan sembahku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kenaikan sembahku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau selamatkan hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian kenaikan sembahku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia.
bosanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, kami bersyukur Glory bagimu Tuhan, kami bersyukur oleh darah-Mu, kami telah ditebus. We worship You, we worship You. Kami tinggikan nama-Mu. Jesus, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Shalom, putra-putri kerajaan surga, anak-anakku, pemuda Betel Injil Sepenuh Yerusalem Baru, juga mahasiswa STT Sola Gracia Indonesia yang hari ini beribadah di dalam ibadah pemuda. Saya diberikan tema untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan dengan judul Penyembahan yang Benar. Saudara, mari kita buka nats Alkitab kita untuk memahami apa itu penyembahan yang benar.
Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan Injil Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, bukan penyembah-penyembah yang benar, tapi penyembah-penyembah benar yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus menjadi orang-orang benar. Siapa itu? Kalian semua anak-anakku dan juga saya orang tuamu yang menyampaikan firman Tuhan ini. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada 3 hal yang akan kita pelajari dari 2 ayat ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria di tepi sumur. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama adalah progresif. Penyembahan yang benar adalah sebuah progresif. Artinya sebuah dinamika kehidupan yang maju, berkembang, bukan semakin mundur atau semakin menjauh dari Tuhan. Penyembahan yang benar adalah sebuah kemajuan, seperti yang dialami oleh perempuan itu. Perempuan Samaria itu pertama-tama adalah seorang pendosa. Ayat 17. Saya akan bacakan Yohanes pasal 4 ayat 17. Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Perempuan Samaria itu pertama-tama adalah seorang pendosa. Bukan hanya dia pandai berdalih, "Aku tidak punya suami." Tapi Tuhan yang Maha Tahu berkata, "Engkau sudah punya 5 suami. Dan pria yang ada bersamamu sekarang juga bukanlah suamimu." Coba saudara, perhatikan seorang perempuan yang berganti-ganti suami, yang tidak pernah dipuaskan oleh para pria di muka bumi ini, yang jatuh dalam dosa perzinahan yang sangat dalam, seorang pendosa. Lalu, dengan dialog bersama Tuhan Yesus, ayat 19, bergerak, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Dari seorang pendosa, perempuan ini bergerak perlahan-perlahan, kemajuan dalam kehidupannya secara rohani. Dia menjadi umat beragama yang menempatkan Yesus sebagai nabi. Umat beragama adalah penyembah-penyembah kepada Tuhan yang mereka yakini. Tetapi bukan penyembahan yang benar sesuai dengan Alkitab. Perempuan ini juga begitu. Dari seorang pendosa, dia sudah mulai menyadari kehidupannya yang tidak baik dan mulai menjadi umat beragama. Menjadikan Yesus, menempatkan Yesus sebagai seorang nabi. Saudara, lalu dialog yang tadi kita baca di ayat 23 dan 24, apa yang terjadi pada perempuan itu? Di ayat yang ke-25, coba kita lihat, Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia, Mesias itu, yang sedang berkata-kata dengan engkau." Saudara, dari seorang pezina,
menjadi umat beragama, menerima Yesus sebagai nabi, makin maju progresivitas kehidupan rohani perempuan ini setelah berjumpa dengan Yesus. Dia menjadi orang yang percaya kepada Mesias. Lalu, saudara, apa yang menjadi akhir dari kemajuan iman, kehidupan rohani dari perempuan itu? Ayat yang ke-28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Dia menjadi penginjil, saudara. Perempuan itu contoh figur seorang penyembah benar. Seperti anak-anakku pemuda dan saya sendiri. Yang pertama-tama, penyembahan yang benar dapat dilihat dari progresivitas, dari kemajuan, dari perkembangan kehidupan rohani yang bergerak terus. Dulu, saya juga seperti kalian, para pemuda. Sebagaimana pemuda-pemuda yang lain. Saya juga hidup dalam kehidupan yang seperti perempuan itu. Tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Dengan ego yang begitu tinggi dan sombong. Kehidupan daging yang menyala-nyala dengan hawa nafsu. Tetapi semakin mengikut Yesus, semakin lama menjadi orang percaya, maka saya menyadari bahwa hidup yang seperti itu tidak memperkenankan hati Tuhan. Harus bergerak maju. Penyembahan yang benar dalam diri seorang Andreas harus bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar saya. Kalau dia menjadi penyembah benar, harus bergerak maju, progres dalam hidupnya. Dan itu merupakan sebuah keniscayaan. Orang-orang di sekitarmu akan melihat buah dari perjalanan iman saudara. Apalagi saudara sudah menetapkan sebuah standar yang begitu luar biasa. Sebagai komunitas kalian, PBS Yerusalem Baru adalah the history makers. Saudara, dari seorang pemuda atau pemudi yang mungkin hidup seperti perempuan Samaria ini, yang menyedihkan hati Tuhan dulu, maka hidup saudara untuk menjadi the history makers harus bergerak maju. Untuk orang-orang Samaria, perempuan ini akhirnya adalah the history makers, pembuat sejarah di komunitas Samaria itu. Mereka mendengar penginjilan dari perempuan ini. Dan perempuan ini adalah penginjil pertama di dalam kitab Perjanjian Baru. Yang menyelamatkan warga kota Samaria. Dia sudah menjadi the history makers. Bagaimana dengan hidup kita? Yang kedua, penyembahan yang benar adalah sebuah paralelisme. Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran adalah sebuah penyembahan yang benar. Lupa, kok yang kedua poinnya itu paralelisme. Berarti kita ini sejajar paralel dengan Tuhan. Oh tidak. Arti dari paralelisme yang saya sebut di sini sebagai poin 2 adalah kesesuaian. Kalau Bapa itu adalah roh, Allah itu adalah roh, maka kita menyembah Dia harus dalam roh dan kebenaran. Bahasa aslinya di Yohanes pasal 4 ini sangat jelas. Pneuma ho theos. Roh, R-nya besar, itu adalah Tuhan atau Allah. Di LAI, identifikasinya dibalik. Allah itu roh. Ya, ayat yang tadi disebutkan di ayat 24.
Tetapi di dalam bahasa aslinya pneuma hotheos. Jadi Roh Kudus itu Allah. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia itu proskunontas. Yang menyembah dia harus di dalam pneumati. Roh, R-nya kecil. Mirip pneuma dan pneumati. Ya. Pneuma adalah keilahian daripada Roh Kudus yang kita sembah. Allah yang kita sembah. Tetapi orang yang menyembah dia harus pneumati di dalam roh, R-nya kecil. Kai dan dikatakan di sana aletheia. Dei harus proskunein, menyembah. Jadi kata proskuneo, akar kata penyembahan, diulang dari satu ayat ini, ayat 24 ini sebanyak 2 kali. Proskunountas, sebuah kata kerja presentif yang aktif. Jadi saat ini, kapanpun kita lakukan penyembahan, yaitu dalam bentuk kata keterangan waktu present, harus menyembah dalam roh dan kebenaran, haruslah menyembah. Proskunein. Jadi, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah paralelisme di sini. Ada sebuah kesesuaian. Karena Allah itu roh, maka sesuai dengan keilahiannya yang roh, maka kita pun penyembah-penyembah benar harus menyembah dalam roh dan diikuti hidup dalam kebenaran. Tidak hanya kita menyembah dalam roh saja, tetapi juga harus dalam kebenaran. Tidak hanya hidup dalam kebenaran, melakukan syariah agama kita, iman Kristen, tetapi juga harus di dalam roh. Itulah kesesuaian dengan siapa yang kita sembah. Pribadi yang kita sembah roh, maka kita juga menyembah di dalam roh. Saya mengambil contoh seorang pemuda yang sangat bengis, sadis, dan dia adalah seorang teroris bagi jemaat mula-mula. Namanya adalah Saulus. Bagi jemaat yang mula-mula, Saulus adalah seorang teroris. Di abad pertama pasca kebangkitan Kristus, dia sangat ditakuti. Kenapa? Karena begitu bengis sadis mengambil orang-orang dari rumah-rumah mereka, menyerahkan kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi untuk disiksa, bahkan dibunuh. Galatia pasal 2 ayat 20. Dia bagikan sebuah sharing kehidupan seperti ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bagaimana hidupnya berada dalam sebuah titik balik yang sangat penting. Apa itu? Perjumpaannya dengan Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia pasal 5 ayat 24 dan 25. Dia berkata begini, saudara. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Siapa itu? Paulus sendiri. Yang dulu bernama Saulus. Siapa itu? Saudara-saudara yang sedang menyaksikan, mendengar firman Tuhan ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Harus meninggalkan daging dengan hawa nafsu dan keinginannya, saudara. Harus menyesuaikan diri pada
frekuensi keilahiannya Tuhan yang adalah roh. Tidak bisa kita hidup dalam kedagingan. Mari kita introspeksi. Maka kita harus menyesuaikan, menyembah Dia dengan penyembahan yang benar, yaitu dalam roh. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jelas apa yang disampaikan oleh Paulus sebagai bentuk penyembahan yang benar adalah hidup kita sendiri. Bukan pada saat saudara hanya ibadah di gereja. Bukan hanya pada saat saudara mengikuti ibadah-ibadah KKR atau retreat-retreat yang luar biasa. Dijamah oleh hadirat Tuhan. Mungkin tumbang di dalam roh. Dan berkata-kata berbahasa roh. Itu bagus, itu baik, dan itu harus dalam hidup kita. Saudara. Tetapi yang esensi, yang pertama adalah sebuah paralelisme. Kesesuaian dengan frekuensi Allah sendiri yang adalah roh, dan hidup Allah itu dengan standar moral kebenaran, maka kita pun juga harus menyesuaikan ke sana. Hidup dalam roh dan hidup dalam kebenaran, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perempuan Samaria itu juga menyesuaikan. Pertama-tama dia berhadapan dengan seorang laki-laki yang haus, yang minta minum, dan berkata, berilah aku minum. Pertama-tama perempuan Samaria itu menerima Yesus sebagai seorang laki-laki. Lalu berikutnya sebagai orang Yahudi. Dari pakaiannya, dari logatnya, pasti dia bukan orang Samaria. Pertama-tama seorang pria yang haus, lalu dia menerima Yesus sebagai siapa? Orang Yahudi, lalu menerima Yesus sebagai seorang rabi yang perkataannya penuh dengan pengajaran. Rabi itu adalah guru pada waktu itu. Lalu, tadi sudah kita baca ayatnya, menerima Yesus sebagai nabi. Lalu yang terakhir, menerima Yesus sebagai Mesias yang memberikan dia hidup yang kekal. Sebagaimana perempuan itu juga menyesuaikan frekuensi siapa Yesus, yaitu Mesias, anak Allah. Maka saudara-saudara dan saya pun sebagai pemuda-pemuda Tuhan, pemuda-pemuda gereja, pemudanya Tuhan Yesus, maka saudara-saudara pun harus menyesuaikan diri. Kita tidak perlu melihat kepada orang lain, tapi lihatlah dirimu sendiri, saudara. Kalau engkau masih hidup dalam daging, hawa nafsu, serupa dengan dunia ini, ayo bertobat. Engkau harus menjadi penyembah-penyembah benar, yang tidak saja berada di hadirat Tuhan, di waktu-waktu khusus, tapi sepanjang hidup kita harus menyesuaikan dengan keberadaan Allah itu sendiri, yaitu roh dan kebenaran. Sudah dikasih oleh Tuhan. Yang terakhir, kita belajar tentang sebuah tempat atau place. Dikatakan di sana, saatnya akan datang dan sudah tiba bahwa penyembah-penyembah benar bukan menyembah di tempat Yerusalem, seperti orang-orang Yahudi, yang dalam hal ini diwakili oleh Yesus, sosok pria Yahudi. Mereka biasa menyembah Allah Yahweh di Bukit Sion, di Bait Allah, di Yerusalem. Tetapi sebagai orang Samaria, perempuan ini mempunyai tempat penyembahan yang lain, bukan di Yerusalem. Karena orang Samaria dan orang Yahudi tidak pernah akur. Orang Samaria punya tempat penyembahan sendiri, di mana itu? Di bukit atau di gunung Gerizim. Saatnya akan tiba, penyembah-penyembah benar, menyembah dalam roh dan kebenaran, karena dalam roh, maka tidak dibatasi oleh tempat. Kita sudah lama ibadah di rumah.
Atau kalau ibadah hari Minggu, ibadah dengan online service atau daring. Mungkin live streaming, atau delay streaming, recording streaming, itu sudah biasa kita lakukan. Dan itu benar, sesuai dengan standar dari firman Tuhan, tidak menyalahi, tidak harus berada di gereja, di bait Allah, di rumah kita, di dalam place, di segala tempat, kita bisa menyembah Dia, karena Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Tuhan juga tidak dibatasi oleh tata cara ibadah. Orang Yahudi punya tata cara ibadah. Orang-orang di agama yang lain punya tata cara ibadah, punya waktu-waktu ibadah. Mungkin pagi, siang, sore, atau lanjut di malam hari. Mereka punya syariah ibadah tertentu. Tetapi kita setiap waktu bisa beribadah. Karena yang disebut di ayat 23, menyembah Bapa. Berkomunikasi dengan orang tua kita, Bapa di surga. Tidak perlu ada jam-jam tertentu. Dan tidak harus di tempat-tempat tertentu. Tapi sebagai seorang Bapa dan kita ini anak-anaknya, kita bisa berkomunikasi tanpa dibatasi oleh tempat, oleh syariat, dan oleh kiblat. Maka kita sebagai orang percaya tidak seperti orang Yahudi yang harus beribadah dengan kiblat di Yerusalem. Saudara masih ingat apa yang dilakukan oleh Daniel? 1 hari 3 kali dia menyembah Allahnya. Waktu itu dia ada di Babel. Tapi keyakinannya sebagai orang Yahudi, Allah Yahweh-nya yang dia sembah di Yerusalem baitnya. Makanya harus Daniel menyembah dengan kiblat di Yerusalem. Tapi kita tidak punya kiblat tertentu. Saudara boleh menyembah menghadap arah utara, selatan, barat, timur, tenggara. Boleh. Di waktu kapan saja, boleh. Di mana saja, boleh. Yang penting kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari saudara, saya ajak kalian semua mendedikasikan sepanjang hidupmu sebagai sebuah penyembahan, sebagai sebuah pengagungan, sebagai sebuah unjukan korban yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Sebagai pemuda-pemuda, the history makers, saudara harus menorehkan catatan sejarah bahwa hidup kita adalah sebuah penyembahan. Mari kita akhiri pemberitaan firman Tuhan ini dengan berdoa. Haleluya. Kianara lamarasu. Sikiarara lamarasu. Mari sembah dimanapun saudara berada. Sembah Dia dalam roh. Kianara lamarasu. Kianara lamu. Kianara lamarasu. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat penyembahanmu saudara. Sembah Dia lebih dalam. Lebih tinggi masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Terima atas kasih hari ini. Yesus. Kami rindu Haleluya. pujian kami kepadamu. Terima kasih. Kuduskan kami, layakan kami. Biar kami boleh Haleluya. menikmati Haleluya. hadirat yang kudus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya.
sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidup kami adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Tuhan, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Baik PBIS Yerusalem Baru maupun mahasiswa STT Sola Gracia Indonesia. Hamba mengasihi mereka sebagai anak-anak kami. Tuhan, hamba rindu melihat hidup mereka dipersembahkan kepadamu sebagai dupa yang harum, sebagai penyembahan, sebagai rasa syukur mereka yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu sepenuhnya ada dalam hidup mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih karunia dari Tuhan menyertai mereka, tercurah. Studi mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, dan apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Mari Tuhan memberkati orang tua mereka, baik yang ada di Surabaya maupun di daerah-daerah, di kota-kota yang lain, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati orang tua mereka ini sebagai sarana untuk Tuhan memberkati anak-anak kami ini, Tuhan. Menyediakan makanan, menyediakan studi, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kami saat ini. Berkati orang tua mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan hamba naikkan doa permohonan kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kalian semua. Haleluya. Shalom teman-teman. Di hari Minggu tanggal 13 September 2020 jam 5 sore kita ada ibadah offline dan kita akan tetap melakukan live di IG kita dengan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Rudianto Kusumo. Di saat kita melakukan ibadah offline, jangan lupa ya menerapkan protokol-protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa untuk mengajak teman-teman kalian untuk bergabung dengan ibadah kita ya. Don't miss it. Oh ya, di setiap hari Jumat jam 7 malam ada ibadah doa malam di tempat ini. Dan di setiap hari Minggu jam 7 pagi ibadah kita sudah offline ya teman-teman. Jadi jangan lupa ajak keluarga dan teman-teman kalian untuk datang beribadah di tempat ini. So, jangan lupa tanggal dan harinya. See you. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita kali ini dengan mengakhiri dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang penuh berkat pada hari Minggu ini, di mana kami boleh merenungkan firman-Mu, penyembahan yang benar. Jadikan kami semua anak-anak-Mu Tuhan, baik pemuda Bethel Injil Sepenuh Yerusalem Baru dan mahasiswa-mahasiswi STT Sola Gracia Indonesia, menjadi penyembah-penyembah benar, mempersembahkan hidup mereka, dan menjadikannya dupa yang harum sebagai sesembahan kami. Tuhan, Engkau layak menerima hidup kami sebagai penyembahan. Berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus dengan segala kasih karunia-Nya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus,
memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan amin. Amin, amin. Haleluya, Tuhan memberkati.